Selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah ini. Khususnya bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Ibadah persiapan Natal di Gereja Maranatha dilaksanakan pada hari Selasa 24 Desember 2024 pukul 16.00 dan pukul 19.00. Ibadah Natal pertama Rabu 25 Desember 2024 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali pukul 9.00. Ibadah Natal kedua Kamis 26 Desember 2024 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali pukul 9.00. Ibadah Minggu 29 Desember 2024 pukul 9.00 dan pukul 18.00 merupakan ibadah minggu terakhir di tahun 2024 sekaligus perhaliran untuk persiapan perjamuan kudus tanggal 5 Januari 2025 mendatang. Ibadah akhir tahun 2024 di Gereja Maranatha dilaksanakan pada hari Selasa 31 Desember 2024 pukul 16.00 dan pukul 19.00. Ibadah tahun baru Rabu 1 Januari 2025 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali pukul 9.00. Ibadah perjamuan kudus Minggu 5 Januari 2025 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali pukul 9.00, sedangkan pukul 18.00 merupakan ibadah minggu pertama. Penerimaan kolekta Minggu 15 Desember 2024 pukul 9.00 sebesar Rp17.133.600. Syukur sebesar Rp3.179.000, persepuluhan sebesar Rp2.180.000 dan sarana fisik sebesar Rp698.000. Penerimaan kolekta Minggu 15 Desember 2024 pukul 18.00 sebesar Rp6.041.000. Syukur sebesar Rp1.165.000, persepuluhan sebesar Rp1.495.000 dan sarana fisik sebesar Rp774.000. Bersama ini kami bacakan pesan Natal Majelis Pekerja Harian Sinode GPM tahun 2024. Pesan Natal Majelis Pekerja Harian Sinode GPM tahun 2024. Para pelayan dan warga GPM yang kami kasihi, salam damai Natal untuk basudara semua. Dengan penuh rasa syukur atas kasih Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita, kami menjumpai saudara-saudara yang ada di Maluku dan Maluku Utara dalam harapan dan doa. Semoga iman saudara-saudara semakin teguh, harapan, sukacita, dan damai melingkupi hidup dan kerja sehari-hari. Saudara-saudara kekasih, dalam sukacita Natal Kristus di tahun ini, kami mengajak kita semua bersyukur sebab sebagai warga GPM kita telah memilih penatua dan diaken masa pelayanan 2025-2030 dan sebagai warga bangsa Indonesia kita telah melewati agenda pemilihan kepala daerah di semua kabupaten, kota, provinsi di Maluku dan Maluku Utara. Marilah kita berdoa supaya mereka yang telah terpilih benar-benar menjadi hamba yang melayani dan mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Natal mengingatkan kita pada kesediaan Allah untuk datang menjumpai manusia di dalam realita konkretnya. Ia meninggalkan kealahannya untuk datang mendamaikan dirinya dengan manusia agar manusia dimerdekakan dari kuasa dosa. Ia berinisiatif turun dari takhta keilahiannya, masuk ke dalam dunia untuk melayani manusia. Ia menyembuhkan, memberdayakan, memberi makan yang lapar dan memberi minum bagi yang haus, memulihkan semua ciptaan.
Natal memberi inspirasi dan pesan kepada kita tentang kepemimpinan yang empatik untuk mendamaikan dan melayani, kepemimpinan yang membebaskan dan memberdayakan sesama, serta memulihkan harkat kemanusiaan dan harkat semua ciptaan. Para pelayan dan warga jemaat yang kami kasihi, tahun ini kita merayakan Natal di dalam arahan tema Yesus datang, semua orang yang menerima diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Tema ini mengajak kita untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ia datang sebagai terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Karena itu kami pesankan, berilah diri dan seisi keluarga kita diterangi oleh terang Kristus dan hiduplah sebagai anak-anak terang yang membuahkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Efesus 5 ayat 9. Tinggalkan segala kejahatan dan kebiasaan buruk yang mendatangkan dosa dan merendahkan harkat kemanusiaan. Sebaliknya, kembangkanlah hidupmu sebagai anak-anak terang yang tidak sekedar hidup, tetapi hidup yang bermartabat, berkualitas, dan bermanfaat serta berdampak positif dalam keluarga, lingkungan kerja, di tengah masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa. Itulah respon iman yang sejati atas kedatangannya yang memberi kepada kita hidup yang diterangi oleh terang Kristus. Sebab di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Saudara-saudara kekasih, kedatangan Kristus mentransformasi hidup yang gelap ke dalam kehidupan baru sebagai anak-anak terang atau menjadi anak-anak Allah. Suatu identitas baru yang diberikan ke atas dasar kasih karunia Allah sendiri. Sebab itu, perayaan Natal mengingatkan kita untuk hidup dalam kebenaran dan dalam kasih persaudaraan dengan semua orang. 1 Yohanes 3 ayat 10. Seseorang yang lahir dari Allah hendaklah tidak berbuat dosa lagi. 1 Yohanes 3 ayat 9. Yakinlah bahwa di dalam kasih karunia Allah ada jaminan pemeliharaan, perlindungan, dan kepada kita diberi hak untuk menerima janji dan berkat dari Allah Bapa kita. Di dalam jaminan itulah kita memiliki pengharapan untuk menghadapi dan menyikapi tantangan hidup saat ini dan di masa yang akan datang. Karena itu kami pesankan, teguhkan dalam imanmu kepada Kristus, hiduplah sebagai anak-anak Allah dan jadilah terang bagi sesama. Biarlah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 13 sampai 17. Selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember 2024 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2025. Sukacita dan damai Natal mengisi hati saudara-saudara dan tahun baru menjadi tahun yang penuh anugerah Tuhan bagi kita semua. Majelis Pekerja Harian Sinode GPM Protestan Maluku, Ketua Pendeta E.T. Mais Patela, Sekretaris Umum Pendeta SI Sapulete. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya L. Bakar BCR. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat dari GPM Ora et Labora. Pembacaan Alkitab terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Yesaya 65 ayat 17 hingga 25. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini solo Martin Sitania Pesi, Grup Kolintang Edelweiss Flowers dari GPIB Gideon Depok. Lagu Prosesi Masuk para pelayan nyanyian GPM nomor 37 ayat 1 dan 2, lagu untuk jabat tangan nyanyian doa sahabat lama nomor 188. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasik GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah Minggu Adventus keempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 22 Desember 2024. Majelis Pekerja Klasik GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSSI Sekretaris.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari kita memulai kebaktian kita di Minggu Adventus yang keempat ini. Berbahagialah orang yang percaya kepada janji Tuhan akan datangnya Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Putra Natal. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Maka kita rayakan Minggu Adventus yang keempat ini dengan hati penuh damai di dalam tuntunan kuasa Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Damai dan sejahteranya menyertai saudara-saudari. Sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Namun bergirang dan bersorak-sorailah untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Nats pembimbing kita jemaat dari Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai 18a. Mari kita memuji Tuhan. Sungguh Tuhan itu baik. Ia memberikan rasa damai dengan kasih-Nya di tengah-tengah dunia yang penuh gejolak. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia membawa damai sejahtera Allah turun ke bumi. Segala pujian patut dikumandangkan karena damai sejahtera yang daripadanya melebihi kegirangan buatan manusia. Mari bernyanyilah bagi Tuhan. Puji, haleluya. Abu
Jemaat, marilah kita mengaku di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, kita telah menjalani masa Adventus hingga tiba di Adventus keempat ini. Minggu ini adalah minggu di mana kita membutuhkan rasa damai sebelum memasuki perayaan Natal. Sudahkah saudara-saudari merasakan damai itu? Karena sesungguhnya cinta Tuhan adalah kedamaian itu sendiri. Jika sampai saat ini di hati saudara-saudari tak ada rasa damai, bagaimanakah mungkin merasakan cinta Tuhan? Maka marilah masing-masing orang membersihkan hatinya di hadapan Tuhan. Ingatlah selalu bahwa kita sering menjauhkan diri dari sang damai itu sendiri. Bahkan hidup ini berjalan di tengah-tengah kehidupan yang nyaris melupakan rasa damai. Berbagai ujaran kebencian, fitnah, dan hal-hal keji di hadapan Tuhan adalah bukti bahwa masih banyak orang yang kehilangan rasa damai di hatinya. Meski semua orang selalu mengharapkan damai, namun tak sedikit pula yang suka menciptakan konflik. Mari jujur di hadapan Sang Raja Damai tentang kelemahan dan dosa-dosa kita. Saudara-saudariku, jika karena segala keluhan kita menyebabkan rasa damai menjadi hilang, ingatlah kembali saat-saat di mana Tuhan menolong kita, manakala tidak ada lagi jalan keluar. Rasakan bahwa di saat kita menjadi lemah, kuasa-Nya dinyatakan dengan sempurna untuk menolong kita. Dari Sang Pembawa Damai. Bagi setiap orang yang mengingat dan mengakui kelemahannya di hadapan Tuhan,
Percayalah bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Bertobatlah dan berubahlah karena kasih Tuhan nyata bagi setiap orang yang percaya pada karyanya. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan kedatangannya kembali, hiduplah sesuai firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, untuk memberlakukan perdamaian Allah bagi semua ciptaan. Grup Kolentang Edelweiss Flowers dari Jemaat GPIB Gideon Depok disilahkan untuk memperkenalkan pujiannya.
Cuma Yesus tempat bergantung hidup. Yesus manis, siu sungguh manis lawange. Biar orang mau bilang apa lain, Yesus manis lawange. Dari Ambon sampai di Rantarangi, beta selalu angkat hati gantongi. Per Tuhan Yesus jantung hati beta, pegangan dalam hidup. Yesus manis, siu sungguh manis lawange. Biar orang mau bilang apa lain, Yesus manis lawange. Yesus manis, lawange, Yesus manis. Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan dimuliakan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca Alkitab dan mendengar pemberitaan firman Tuhan saat ini yang terangkat dari Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami Roh Kudus-Mu agar kami memahami pemberitaan firman di saat ini. Amin. Yesaya pasal 65 ayat 17 berakhir pada ayatnya yang ke-25. Begini bunyinya. Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma,
dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang akan berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kini kita telah memasuki Minggu Advent yang keempat. 4 lilin Advent itu sudah dinyalakan, dan itu pertanda kita semakin dekat ke perayaan Natal Kristus. Advent yang kita rayakan dari waktu ke waktu sebetulnya adalah sebuah perayaan yang menyambut Kristus yang sudah datang, tetapi juga merayakan Kristus yang sementara bekerja dengan kuasa Roh Kudus, berkarya dengan kuasa Roh Kudus di saat ini, di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, dan juga hendak menyambut Kristus yang akan datang pada kali yang kedua. Nah, saudara-saudara, karena itu dalam merayakan minggu-minggu Adventus itu sebetulnya hal-hal yang paling penting yang mesti kita lakukan adalah upaya memulihkan seluruh relasi-relasi kita di tengah-tengah kehidupan bersama. Baik itu relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan alam semesta ciptaan Tuhan. Tetapi yang terlebih penting juga adalah memulihkan relasi kita dengan Tuhan Sang Pencipta, yang mungkin saja mengalami hubungan-hubungan dan relasi-relasi yang terkoyak. Karena itu, sebetulnya esensi dari seluruh perayaan Minggu Adventus itu adalah sebuah kehidupan yang penuh damai, sukacita, dan sejahtera harus tercipta dalam seluruh kehidupan kita sebagai jemaat atau umat yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara jemaat, memaknai perayaan Minggu Advent yang keempat dan mempersiapkan kita memasuki perayaan Natal, pemberitaan firman Tuhan hari ini dalam rangka melakukan pematangan, perampungan persiapan diri kita secara lahir maupun batin untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus adalah kita membaca dari perikop pembacaan kita tadi, yaitu Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai ayat yang ke-25. Saudara-saudaraku, bacaan ini merupakan bagian dari nubuat Nabi Yesaya yang disampaikan kepada orang Israel yang telah kembali dari pembuangan di Babel. Mereka hidup di dalam kekecewaan ketika mereka berada di Kanaan, di tanah perjanjian. Mereka kecewa sebetulnya karena sebetulnya harapan dan impian, cita-cita atau obsesi mereka
bahwa mereka ketika kembali di tanah perjanjian Tuhan itu, mereka akan mengalami sebuah kehidupan yang jauh lebih baik ketika mereka berada di pembuangan. Bahwa hidup mereka itu harus jauh lebih harmonis, hidup mereka harus jauh lebih damai, hidup mereka akan berkelimpahan dengan anugerah dan berkat-berkat Tuhan. Itu menjadi harapan, itu menjadi cita-cita, itu menjadi kerinduan dari orang Israel. Tetapi kenyataannya berbeda sekali. Bahwa yang mereka alami di tanah perjanjian itu ketika mereka pulang dari pembuangan di Babel, sebuah situasi yang di luar dugaan. Mereka kecewa, mereka putus asa. Dan karena itu ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan kekecewaan, kehancuran itu, sebetulnya ada faktor-faktor yang menjadi penyebab. Yaitu yang pertama bahwa Israel tidak bisa mengampuni orang Samaria. Mengapa? Karena orang Samaria telah terkontaminasi hidupnya dengan bangsa kafir. Padahal orang Samaria itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan orang Israel. Mereka sebetulnya adalah saudara mereka sendiri. Tetapi orang Israel tidak bisa mengampuni mereka karena sebetulnya orang Samaria telah bersekutu dengan bangsa Asyur dan mereka telah menyerang kehidupan bangsa Israel. Tetapi yang kedua adalah orang Samaria itu juga telah hidup berbalik setia daripada Tuhan. Mereka telah percaya kepada Baal-Baal sesembahan bangsa kafir. Dan karena itu mereka menghadapi tantangan yang luar biasa. Itu digambarkan dengan tanah-tanah mereka telah kehilangan hak kepemilikan dari mereka. Tanah-tanah mereka sudah diambil oleh orang lain. Tapi musim kemarau yang menyebabkan mereka mengalami kekeringan dan gagal panen membuat mereka kelaparan. Tapi faktor yang penting juga karena gagal panen itu lalu membuat mereka tidak bisa mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Dan hal yang penting juga adalah pengaruh dari bangsa lain itu yang menyebabkan mereka telah berbalik setia. Berbalik tidak setia kepada Allah. Dan mereka menyembah kepada dewa-dewa asing itu. Di tengah-tengah tantangan dan situasi umat yang penuh kekecewaan itulah Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan tentang langit baru dan bumi baru. Nubuat ini pertama-tama hendak menegaskan bahwa Tuhan sebetulnya mengasihi umatnya. Bahwa di tengah kehidupan bangsa Israel yang penuh dengan kekecewaan seperti itu, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan terus berkarya menyatakan kasih setianya untuk menyelamatkan umat. Tuhan tidak berdiam diri melihat dan menyaksikan kehidupan umat kepunyaannya itu berada di tengah-tengah kehidupan yang hancur. Sama seperti Tuhan telah menyertai mereka dalam pembuangan dan menggerakkan Raja Kores untuk mengambil kebijakan pulangkan mereka kembali ke tanah perjanjian. Demikian juga cinta dan kasih Tuhan yang sama itu telah menyatakan penyertaan dan kasih-Nya, yaitu bahwa akan muncul langit dan bumi baru. Cinta kasih Tuhan itu tidak berubah, sekalipun umat berubah setia kepada Tuhan.
Dan karena itu Tuhan menolong dan Tuhan akan terus menolong kehidupan umat. Tuhan akan bertindak pada waktunya untuk menciptakan langit baru dan bumi baru yang akan menjadi masa depan yang baru dan mengubah penderitaan umat itu. Tuhan menciptakan langit dan bumi baru bagi Israel, bukan hanya bagi orang-orang yang taat saja, tetapi juga bagi orang-orang yang tidak taat. Tidak ada diskriminasi dalam karya keselamatan Allah. Kasih Allah itu tidak pilih-pilih. Kasih Allah yang tulus itu tanpa pandang bulu. Ia tunjukkan kasih yang tulus itu sampai mengorbankan dirinya secara habis-habisan dengan menyerahkan dirinya mati tersalib. Begitulah Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada umat. Sekalipun umat tidak setia kepadanya. Kasih Tuhan tidak pernah pandang bulu. Kasih Tuhan itu kepada semua orang secara menyeluruh. Nah saudara-saudara, Yesaya menubuatkan tentang satu masa depan yang baru. Yang berbeda, bukan dunia baru dan dunia sekarang ini hilang lenyap. Lalu dunia baru itu muncul dari dasar bumi. Mungkin kita akan berpikir langit dan bumi baru itu adalah sebuah kehidupan atau dunia yang baru di mana manusia saat ini mati dan bumi ini akan lenyap, tenggelam ke dasar bumi dan akan muncul bumi dan dunia serta langit yang baru. Bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi yang dimaksudkan adalah dunia baru secara kualitatif berbeda dengan dunia masa kini. Dunia baru adalah dunia di mana langit baru dan bumi baru dinarasikan dengan situasi yang sangat menyejukkan dalam pembacaan kita. Bahwa kalau mereka pada waktu itu menderita karena bayi-bayi mereka tidak dapat bertahan hidup, maka akan datang waktunya bayi-bayi mereka itu akan hidup dan berkembang. Kalau pada waktu itu umur mereka pendek, maka akan datang waktunya mereka akan berumur panjang. Kalau pada waktu itu rumah-rumah mereka diambil dari mereka, maka akan datang waktunya mereka akan mendirikan rumah-rumah mereka sendiri dan mereka mendiaminya. Kalau waktu itu kebun-kebun anggur mereka dirampas, maka akan datang waktunya mereka akan memiliki kebun anggur dan memakan buahnya. Artinya sebuah situasi kehidupan yang penuh damai sejahtera. Langit baru dan bumi baru secara kualitatif betul-betul ada di dalam sebuah transformasi, perubahan, pembaharuan yang digambarkan, yang berdampak bagi kehidupan manusia atau umat itu sendiri dengan generasi-generasi yang akan datang, keberlanjutan kehidupan ke depan. Tetapi juga yang menjamin kehidupan mereka dengan alam semesta. Itu yang dimaksudkan. Bukan itu saja, tetapi yang terpenting hubungan dan relasi mereka dengan Tuhan akan menjadi sangat erat. Karena ada pengampunan yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka akan mengalami cinta kasih Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Sehingga dikatakan bahwa Tuhan akan menjawab mereka sebelum mereka berseru dan ketika mereka masih berbicara, Tuhan sudah mendengarkan. Tuhan peduli dengan umatnya dan Tuhan dengan inisiatifnya menyatakan keberpihakannya untuk menyelamatkan umat. Hanya atas dasar cinta dan kasih Tuhan yang tulus untuk menyelamatkan. Saudara-saudaraku, kalau kita membaca ayat 25,
Hidup yang diberkati dalam dunia baru itu bukan saja dialami manusia, tapi bahkan hewan pun mengalami langit baru dan bumi baru, sehingga bisa hidup berdampingan dan tidak akan menjadi ancaman satu terhadap yang lain. Digambarkan di situ serigala dan anak domba akan makan rumput bersama-sama, padahal domba itu menjadi mangsa ya bagi serigala. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang berbuat jahat atau berlaku busuk. Jadi penderitaan yang mereka alami pada waktu itu akan diubah. Akan terjadi transformasi di dunia baru itu. Hidup mereka akan sungguh-sungguh berubah. Hidup mereka dipenuhi dengan kelegaan, ketenangan, dan kedamaian. Saudara-saudara, visi yang dilihat Yesaya di masa yang akan datang adalah harapan tentang hidup baru yang sudah disiapkan di depan kita. Apakah kita bisa meraih visi dan harapan itu? Untuk sebuah kehidupan baru, langit dan bumi baru yang diciptakan atau yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sekarang telah memasuki Minggu Advent yang keempat. Karena itu tinggal beberapa hari lagi kita hendak merayakan Natal. Apakah persiapan kita sudah rampung benar? Baik secara lahir ya maupun secara batin ya. Sebab orang lebih cenderung mempersiapkan hal-hal yang lahir ya. Rumahnya disiapkan, segala kebutuhan-kebutuhan kita disiapkan. Tetapi apakah hati dan hidup kita telah siap untuk masuk di dalam sebuah perayaan kedatangan Tuhan? Tuhan yang datang itu adalah Tuhan dan penyelamat dunia. Penyelamat hidup Anda dan saya. Karena itu sebetulnya yang paling penting, yang menjadi nilai dari seluruh makna dari pemberitaan firman malam ini bagi Anda dan saya adalah kehidupan langit dan bumi baru itu harus kita ciptakan di tengah-tengah realitas kehidupan kita kini dan saat ini. Di tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing, di tengah-tengah komunitas persekutuan, berjemaat, bermasyarakat, di daerah dan kota ini. Langit dan bumi baru yang harus kita nikmati, kita saksikan adalah pulihnya relasi-relasi antar sesama. Sudahkah kita mengampuni sesama kita yang mungkin membuat kita tersinggung, salah paham, marah? Sebab saat ini kita cenderung menyaksikan narasi-narasi kekerasan dengan bullying, narasi-narasi kekerasan yang cenderung membunuh, sebab bahasa bisa membunuh jiwa. Karena itu, saudara-saudara, ada banyak sekali masalah-masalah sosial kemasyarakatan di tengah-tengah kehidupan kita. Keretakan-keretakan rumah tangga, suami dan istri, orang tua dan anak, relasi-relasi kita hancur, pimpinan dan bawahan, pelayan dengan umat, pribadi dengan pribadi, tetangga dengan tetangga. Tapi juga masalah-masalah kemanusiaan yang lain di dunia saat ini. HIV AIDS, narkoba, aborsi, yang semakin hari semakin marak, seks bebas,
pergaulan-pergaulan bebas, egoisme, materialisme, hedonisme, penyakit-penyakit modern yang kini menjadi sangat marak dalam kehidupan kita, membuat dunia di mana kita hidup ini tidak lagi menjadi ramah. Karena itu Ibu Bapak, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, memasuki Minggu Advent yang keempat dan mempersiapkan diri kita memasuki perayaan Natal. Marilah kita pulihkan seluruh kondisi hidup dan hubungan-hubungan serta relasi-relasi kita dengan semua orang, tapi juga dengan alam lingkungan di mana saja kita hidup dan ada. Supaya Natal yang kita rayakan betul-betul membawa dampak menjadi berkat bagi seluruh kehidupan kita. Dan kita akan pergi juga memberitakan kabar sukacita dan damai sejahtera itu kepada semua orang. Selamat menjalani Minggu Advent yang keempat ini dan memasuki Natal Kristus. Amin. Jemaat silakan berdiri dan kita mengaku iman secara bersama-sama. Marilah jemaat bersama semua orang percaya di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan, dikandung daripada Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan roh, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian oleh Bung Marty Sitania Pesi, disilakan.
Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Shalom. Kiranya lagu yang kita bawakan di malam hari ini boleh menjadi berkat sukacita bagi ketemu semua. Do you remember me? I sat upon your knee. I wrote to you with childhood fantasies. Well, I'm all grown up now and still need help somehow. I'm not a child, but my heart still can dream. So here's my lifelong wish, my grown-up Christmas list. Not for myself, but for a world in need. No more life turn apart, that world will never start, and time will heal all heart, and everyone would have a friend, and right would always win, and love will never. This is my grown-up Christmas list. As children will believe the grandest sight to see, but something lovely from what but heaven only knows the packages and vows can never heal our haunting human soul. No more life turn apart, that world will never start, and time will heal all heart, and every world will have a friend, and right will always win, and love will never end. No, this is my grown-up Christmas list. Oh, what is this delusion called? The innocent of youth. Maybe only in a right belief can we ever find the truth. No more life turn apart, that world will never start, and time will heal all heart, and everyone will have a friend, and right will always be, and love will never end. No, this is my grown-up Christmas list. This is my only lifelong wish. This is my grown-up Christmas
Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, marilah kita memberikan persembahan syukur sebagai tanda rasa sukacita atas segala anugerah Tuhan dalam hidup kita. Persembahan kepada Tuhan.
Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita di saat ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Kami selaku anak-anak-Mu Tuhan, sudah boleh beribadah di Minggu Adventus keempat ini dengan segala baik. Dan kini kami telah memberikan persembahan syukur kami di saat ini Tuhan. Kami mohon, terimalah dan berkatilah persembahan syukur ini untuk perluasan pekerjaan-Mu tengah-tengah dunia ini, terutama di dalam klasis kota Ambon ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sekali lagi, grup Kolintang Edelweiss Flowers disilakan perdengarkan pujian. Mari torang rame-rame menyanyi lagu tentang kasih-Nya. Saban hari memuji Dia, bikin hati selalu bersyukur. Pakai tangan memuji Dia, menari bersukacita. Oh, bukan main pesanan sekali, memuji Tuhan rame-rame. Oh, sembah Bapa Yesus, torang pe Tuhan. Cuma Dia penolong, nyanda ada lain. Oh, sembah Bapa Yesus, torang pe Tuhan. Cuma Dia penolong, nyanda ada lain. Mari torang rame-rame menyanyi lagu tentang kasih-Nya. Saban hari memuji Dia, bikin hati selalu bersyukur. Pakai tangan memuji Dia, menari bersukacita. Oh, bukan main pesanan sekali, memuji Tuhan rame-rame. Oh, sembah Bapa Yesus, torang pe Tuhan. Cuma Dia penolong, nyanda ada lain. Oh, sembah Bapa Yesus, torang pe Tuhan. Cuma Dia penolong, nyanda ada lain. Oh, cuma Dia penolong, nyanda ada lain. Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan dimuliakan.
Saudara-saudaraku, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat, dan doa kita akhiri dengan berdoa Bapa kami bersama. Mari berdoa. Bapa yang maha baik, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu yang maha kudus, sambil mempersembahkan syukur, pujian, dan hormat. Sebab hanya karena kemurahan-Mu, kami telah dimungkinkan melewati hari-hari hidup yang penuh perjuangan, tantangan, dan masalah. Dan kami boleh dipertibakan di hari ini, Tuhan, hari Dominggu, hari Tuhan yang kudus, dalam perayaan Minggu Adventus yang keempat. Kami berteduh hati di tengah bait Tuhan yang suci dan kudus ini. Kami membuka hati dan seluruh hidup kami untuk diisi oleh firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah terang pada jalan kami dan akan selalu menuntun kami melewati hari-hari hidup kami ke depan. Sebab kami tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Karena itu kekuatan firman-Mu yang akan selalu memberi kepada kami harapan, sukacita, semangat, tapi juga energi positif untuk kami terus melangkah menapaki hari-hari hidup selanjutnya. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah menyatakan kemurahan-Mu bagi kami, umat-Mu, baik secara pribadi maupun rumah tangga kami masing-masing, dengan berkat-berkat dan anugerah yang luar biasa dan dahsyat. Nafas, kesehatan, makan, minum, pakai, bahkan keselamatan. Sungguh jika kami merenung kebaikan Tuhan itu, tak ada yang dapat kami persembahkan yang sebanding dengan kasih-Mu. Karena itu ya Tuhan, hanyalah hati yang berlimpah syukur kami bawa dan persembahkan kepada-Mu. Dari bibir mulut kami yang berasal dari hati yang paling dalam, terucaplah syukur dan terima kasih itu. Sambil kami berdoa dan minta, Tuhan tuntun dan sertai kami melangkah ke depan, memasuki hari-hari hidup di usbu yang baru. Sebab hari-hari yang akan kami jelang adalah hari-hari yang penuh dengan kesibukan. Hari-hari yang kami nantikan sebagai orang percaya dan orang beriman kepada Tuhan, yaitu perayaan Natal Kristus. Tinggal 2 hari lagi kami akan memasuki perayaan Natal Kristus di tahun ini. Sio Tuhan, siapkanlah rumah tangga kami masing-masing. Firman-Mu hari ini mengajarkan kami untuk kami bisa menyambut kedatangan Kristus yang telah lahir sebagai bayi malak di Bethlehem. Dengan hati yang penuh dengan kedamaian, tapi juga dengan relasi-relasi yang harus kembali dihidupkan dalam cinta kasih yang tulus. Karena itu kami harus saling mengampuni, memaafkan. Kami harus saling mengasihi lebih tulus, sebagaimana kasih Kristus
yang telah Engkau wujud nyatakan dengan datang ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menebus dosa-dosa kami dan dunia ini. Bapa, di tengah-tengah realitas kehidupan kami yang hendak menyambut dan merayakan Natal, bahkan mengakhiri tahun 2024 ini, kami punya banyak persoalan, kami punya banyak masalah, kami punya banyak tantangan dan pergumulan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Mungkin di antara kami yang sementara bergumul untuk dan demi keutuhan rumah tangga, karena keretakan-keretakan hubungan antara suami dan istri, hanya karena egoisme, tetapi juga karena sering kami mempertahankan harga diri kami, dan kami tidak sanggup mengampuni kesalahan pasangan-pasangan hidup kami. Karena itu kami mohon, pulihkanlah rumah tangga kami. Jika di antara kami yang sementara bergumul dengan sakit, baik penyakit yang sudah menahun dalam proses-proses rawat jalan, tetapi juga proses-proses pengobatan di rumah-rumah sakit, atau sementara karena terbatas dana sehingga hanya dirawat di rumah masing-masing. Engkau dokter dan tabib yang benar, sembuhkanlah mereka. Perayaan Minggu Adventus ini kiranya memberi harapan, kekuatan, tapi juga kesembuhan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Para ibu janda, para duda, anak piatu, yatim piatu, bahkan orang-orang yang berkekurangan yang sementara demi sesuap nasi saja mereka sulit sekali memperolehnya. Orang-orang cacat, baik fisik, mental, tapi juga saudara-saudara kami yang hidup dengan HIV. Saudara-saudara kami yang sementara ini bergumul untuk melepaskan diri dari pengaruh narkoba, obat-obat terlarang, miras, judi online. Bahkan kami berdoa kepada saudara-saudara kekasih-kekasih kami yang kini sementara berada di balik teraril besi, karena mereka berhadapan dengan masalah hukum. Kami serahkan mereka, sio Tuhan, Engkau selalu memberi kekuatan dan harapan. Jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan-Mu, jangan tinggalkan mereka. Memasuki Natal yang penuh sukacita dan kebahagiaan, kiranya ada damai di hati mereka. Kami juga berdoa, ya Tuhan, berkati anak-anak kami dalam pergumulan hidup dan masa depan di bangku pendidikan masing-masing. Mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi, yang ada hidup bersama kami maupun yang jauh terpisah di rantau di kota-kota besar. Mereka adalah harapan hidup kami. Mereka adalah mutiara di tengah keluarga kami. Mereka adalah buah cinta kami. Sebagai orang tua kami berdoa kepada mereka saat ini. Tuhan memberkati dengan hikmat, roh, akal budi dan kepintaran, supaya mereka bisa berhasil dalam perjuangan meraih cita-cita dan masa depan. Anak-anak kami yang sementara mencari-cari pekerjaan, para pemuda dengan pergumulan-pergumulan hidup, para remaja dengan tantangan-tantangan yang mereka hadapi sendiri. Gereja-Mu berdoa dan umat-Mu menggumuli hidup mereka
Tuhan menyelamatkan mereka. Kami berdoa ya Allah, bagi gerejamu, gerejamu di dunia, gerejamu di Indonesia, gerejamu di Maluku, gereja Protestan Maluku. Di 34 klasis 772 jemaat, termasuk klasis GPM Kota Ambon. Kiranya klasis ini dipakai Allah, seluruh hamba-hamba Tuhan yang terus melayani di Maluku dan Maluku Utara, diberkatilah. Pelayanan-pelayanan dan kesaksian hamba-hamba Tuhan dari mimbar-mimbar yang kudus, kiranya menghadirkan shalom Allah bagi dunia, bagi bumi ciptaan Tuhan, tapi juga bagi umat yang dilayani. Kami berdoa Tuhan memberkati seluruh pemimpin kami di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai di desa-desa, negeri-negeri adat kami. Biarlah kasih karunia Tuhan melimpah atas kehidupan mereka. Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Indonesia Bersatu, tapi juga pemimpin daerah ini, Bapak pejabat gubernur, pejabat wali kota, dan kami bersyukur untuk pelaksanaan pemilu kada yang telah berlangsung. Kiranya pemimpin-pemimpin kami yang telah terpilih Engkau berkati pula, siapkan mereka untuk melaksanakan seluruh tanggung jawab pelayanan. Tahun 2025 kiranya ada sebuah pembaharuan dan transformasi kehidupan masyarakat di Indonesia, di Maluku, lewat kepemimpinan pemimpin-pemimpin yang baru. Kami berdoa kepada lembaga legislatif dan lembaga yudikatif, anggota TNI Polri, dalam tanggung jawab mereka sebagai abdi negara, menjaga keamanan dan ketentraman secara khusus dalam operasi lilin menjelang perayaan Natal, akhir tahun dan tahun baru. Tuhan merahmati hamba-hambamu dengan hikmat dan kebijaksanaan. Ya Bapa, kami semua pribadi lepas pribadi Engkau kenal kami. Dengan doa dan pergumulan kami, kecil besar, tua muda, laki-laki dan perempuan. Orang tua kami yang sudah lanjut usia pun, damai sejahtera Allah memenuhi hidup kami. Kami bersyukur karena kami telah berada hampir di penghujung ibadah Adventus yang keempat ini. Karena itu para pendukung liturgis, kami serahkan hidup mereka untuk Tuhan Allah. Lewat talenta yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, mereka telah melayani. Penata multimedia, penata sound, tapi juga pemain musik, singers, para kolektan, penatua dan diaken bertugas, tuagama bertugas, dan juga para pembaca firman Tuhan, termasuk solois dan grup kolintang Edelweiss Flowers dari Jemaat GPIB Gideon Depok yang telah hadir bersama dengan kidung-kidung pujian, dengan pelayanan-pelayanan mereka masing-masing. Diberkatilah supaya mereka dipakai Tuhan sebagai alat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pegang tangan kami masing-masing jua Tuhan, supaya kami terus berjalan dalam terang kasih Tuhan, memasuki hari-hari hidup baru. Jauhkan kami dari segala malapetaka dan mara bahaya. Biarlah kami dengan seisi keluarga kami selalu diberkati. Terpuji nama Tuhan dari kekal sampai kekal. Allah di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Bila kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat, silakan berdiri. Saudara-saudara, bagi kita semua yang beriman dan percaya akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah bahwa di dalam Dia setiap pengharapan tidak mengecewakan. Berjalanlah bersama Yesus, masukilah lorong-lorong kehidupan yang nyata dengan berpegang teguh pada firman kebenaran, dan jadilah alat damai sejahtera. Terimalah berkat penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin. Kebaktian kita selesai, Ibu Bapak. Selamat malam, selamat hari Minggu, selamat memasuki Minggu Advent yang keempat. Dan Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Shalom.